Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan dua hal yang berkaitan dengan hasil observasi di Min 3 Kota Mataram. Yang pertama yaitu temuan observasi pada poin 4 sampai dengan 6. Kemudian yang kedua analisis temuan pada poin 4 dan sampai dengan 6. Yang pertama, pengawasan. Waka Kurikulum Ibu Siti Asiyah SPDI menjelaskan ada 4 indikator pengawasan yang dilakukan di Min 3 Kota Mataram. Pertama, pengawas melakukan supervisi sesuai jadwal. Kedua, pengawas melakukan pembinaan. Ketiga, pengawas melakukan evaluasi dan monitoring. Kemudian keempat, pengawas melakukan penilaian. Secara umum, pengawasan guru PAI pada bidang studi Quran Hadis, Akidah Akhlak, SKI, dan Fikih di Min 3 Kota Mataram dengan objek pengawasan yaitu Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, dan Pak Suwandi. Kemudian yang kedua, penjaminan mutu. Ada 4 kriteria penjaminan mutu Min 3 Kota Mataram sebagaimana disampaikan oleh Waka Kurikulum. Pertama, GPAI melaksanakan tugas sesuai bidang studi yang sudah ditetapkan pada awal tahun rapat pembagian tugas. Kemudian yang kedua, GPAI menjadi koordinator utama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran PAI adalah sebagai model penjaminan mutu. Kemudian keempat, model penjaminan mutu pada pembelajaran PAI memberikan dampak positif terhadap peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengembangan kegiatan pembelajaran dan guru. Pada pengembangan kegiatan pembelajaran dan guru, secara umum kelembagaan sudah melaksanakan kurikulum merdeka pada tahun 2022 pada kelas 1 dan 4. Seperti umumnya di sekolah-sekolah dengan penerapan mandiri belajar. Sedangkan bidang studi PAI belum mengimplementasikan kurikulum merdeka karena Min 3 Kota Mataram masih mengikuti pedoman dari Kementerian Agama sesuai putusan KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Secara konsideral, perubahan atas KMA 165 tahun 2014 tentang pedoman kurikulum madrasah 2013. Indikator pengembangan kegiatan pembelajaran dan guru disampaikan oleh Pak Hanafi dengan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, indikator GPAI belum mengikuti pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian indikator kedua, belum menerapkan pembelajaran sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga, adanya pembinaan secara internal madrasah terhadap pengembangan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian yang keempat, aktif mengikuti forum-forum yang dapat meningkatkan profesionalisme guru seperti mengikuti FKFFM. Kemudian yang kelima, membuat PTK sebagai laporan bukan hanya untuk GPAI saja melainkan juga untuk semua guru Min 3 Kota Mataram. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, pengembangan penggunaan media yang tepat sesuai dengan materi pembelajaran yang ada. Kemudian yang kedua, pada analisis temuan observasi poin 4 sampai dengan 6. Yang pertama yaitu pengawasan. Dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2007 tentang kompetensi pengawas dikategorikan yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi supervisi manajerial, yang ketiga kompetensi supervisi akademik, yang keempat kompetensi evaluasi pendidikan, kemudian yang kelima kompetensi penelitian dan pengembangan, kemudian yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Sesuai dengan Permendikbud tersebut, berdasarkan keterangan yang ada, maka pengawasan telah dilakukan semua oleh pengawas sekolah, mulai dari menjadwalkan supervisi hingga tindak lanjut dalam bentuk pembinaan.
Kemudian yang kedua, penjaminan mutu. Dalam konteks mutu pendidikan bisa mencakup input pendidikan, yaitu segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, yaitu sumber daya manusia yang ada. Kemudian yang kedua, proses pendidikan merupakan seperangkat upaya untuk merubah input menjadi output yang diharapkan. Pengelolaan pendidikan, proses pembelajaran, dan sejenisnya yang termuat dalam visi dan misi sekolah atau madrasah. Kemudian output pendidikan berkaitan dengan mutu lulusan, kinerja sekolah, prestasi sekolah, dan produktivitasnya, baik pencapaian bidang akademik maupun non-akademik. Sesuai dengan konsep di atas, maka Min 3 Kota Mataram telah melakukan. Yang pertama, Min 3 menyesuaikan guru PAI mengajar sesuai dengan kualifikasi akademiknya, seperti keterangan yang diberikan oleh Waka Kurikulum bahwa awal tahun pembelajaran Min 3 Kota Mataram melakukan rapat pembagian tugas mengajar guru yang disesuaikan dengan bidangnya. Fakta yang terjadi bahwa pihak sekolah membebankan tugas mengajar akidah akhlak kepada guru bidang studi IPS, seperti yang observer kritisi dan berikan saran di atas. Analisis perencanaan dan pelaksanaan. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah karena banyak alternatif lain menurut observer. Hal ini menurut observer bisa mempengaruhi kualitas output dari peserta didik walaupun bertugas sebagai guru pengganti. Hal ini tentu bagian dari situasional lembaga Min 3 Kota Mataram dan bukan bagian dari kurikulum situasional. Kemudian yang kedua, Min 3 mengharuskan guru agama dijadikan sebagai tauladan dalam bersikap, berbicara, dan berteman kepada para siswa dengan proses pengajaran yang sangat luar biasa, membimbing para siswa dengan baik sesuai dengan usianya. Dan ini dibuktikan bagaimana respon yang positif yang diberikan para siswa kepada observer. First impression, yang datang hanya sebagai pengamat dan baru pernah dilihatnya pertama kali. Kemudian yang ketiga adalah analisis temuan yang ketiga, yaitu pengembangan kegiatan pembelajaran dan guru. Mandiri belajar dalam kurikulum merdeka adalah memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka, beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Dengan demikian, maka ada 5 prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Pertama, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, pembelajaran disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Kemudian yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Sesuai dengan konsep di atas, analisis temuan observer di Min 3 Kota Mataram telah melaksanakan belum mengikuti pelatihan terkait perkembangan kurikulum merdeka, terutama pada kelas 1 dan 4. Padahal ketika seorang guru mengikuti guru penggerak, sangat berguna sekali dalam pengembangan kegiatan pembelajaran seperti selayang pandang pengalaman yang dirasakan oleh para guru lain di Indonesia yang telah mengikuti pelatihan tersebut. Antara lain, bahwa menjadi guru penggerak sangat berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang kedua
arah program ini berfokus pada pedagogi serta berpusat kepada murid dan pengembangan holistik. Ketiga, tujuan pelatihan adalah untuk menghasilkan bibit-bibit unggul pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, yaitu generasi yang memiliki 6 karakteristik profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, pelatihan kepemimpinan sekolah diawali dengan rekrutmen calon guru penggerak. Selanjutnya dilakukan pelatihan guru penggerak dengan mengikuti lokakarya pada fase pertama dan pendampingan pada fase kedua. Dengan demikian, guru PAI harus mampu mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan pengembangan profesi keguruan, baik secara online maupun offline. Hal ini disebabkan karena panggilan atau rekrutmen guru penggerak tidak hanya dilakukan secara manual, akan tetapi dilakukan perekrutan guru penggerak melalui website yang ada sesuai dengan pangkalan data yang dipakai oleh masing-masing lembaga. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.